balasnya, padahal Nabi mau menjenguknya, Nabi mau mendoakannya. Disitulah dia langsung masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ribuan contoh akhlak Nabi yang menyebabkan orang itu masuk Islam. Salah satu contohnya, ketika Nabi di Taif, Nabi dikejar-kejar itu, pukul, lempar Nabi. Bahkan gunung, malaikat penjaga gunung, suruh malaikat turun mendatangi pada Nabi, ya Rasulullah, kalau engkau izinkan hari ini aku benturkan gunung ini biar hancur semuanya, biar orang yang menyakiti engkau habis ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jangan. Malah didoakan sama Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ternyata benar dari doa Nabi itu, di Taif itu ada keturunan Bani Thaqif. Itu adalah Bani keturunan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu adalah keturunan Bani Thaqif. Salah satunya itu menjadi sahabat pembela Nabi, teman dekat Nabi, bahkan kuburnya di samping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita gitu Pak, kalau kita kesel ada orang jahat, jangan dibalas jahat. Jangan didoa mati, jangan. Enggak usah didoain juga mati itu Pak. Capek kita doain orang gak benar terus kita balas dengan orang benar, berarti sama aja, jeruk lawan jeruk. Kalau orang gak benar, orang gak baik, orang nyakitin kita, orang ngomongin kita, bisa nggak kita memaafkan dia? Bisa nggak kita mendoakan dia agar dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hari ini kita banyaknya penggoda kita, jin setan iblis, kadang-kala salah enggak pun kita bisa berbuat dosa. Gak usah berdebat di medsos, gak usah terlalu itu. Itu sama saudara kita kadang begitu berdebat, nggak ada gunanya seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita menyebabkan menyakiti hati seorang muslim. Maka kata ya Habib Umar Al-Habib, jangan sampai ucapanmu, ya kan, kata-katamu, perbuatanmu, hatimu itu melukai hati sesama muslim, karena itu sama saja menyakiti hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita orang nggak ngapa-ngapa aja masih disakiti. Banyak akhlak yang baik di masjid, di tempat wudu, kita lagi wudu, kita lagi ngantri kamar mandi, padahal kita duluan harusnya. Tapi di situ ada orang yang lebih sepuh, orang yang sakit, orang yang uzur. Ketika kita dahulukan orang yang sakit, orang yang sepuh, itu ibadah yang besar, itu akhlak yang besar. Ibadah itu bukan hanya tunggang-tunggi saja, bukan hanya sujud, bukan hanya sholatnya rajin, tapi akhlaknya tidak baik, maka tidak akan menjadikan asbab hidayah ibadah kita kepada seluruh umat manusia. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sifat yang mulia sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama adalah sabar. Sabar itu nggak ada batasnya. Diuji usahanya, sabar. Diuji rezekinya, sabar. Kenapa ini toko saya bangkrut? Sabar, bukan berarti diam. Usaha lagi. Ada apa nih masalahnya? Ada apa ini? Jangan-jangan manajemennya salah. Udah, jangan susah dulu. Waduh, kayak dikirimin dan kirimin apa? Ya. Jadi kita harus sabar, itu artinya mencari kesalahan kita, kekurangan kita itu di mana? Itulah sabar. Maka wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Untuk membentuk sabar, salah satunya sholat. Sholat berjamaah itu kalau rapi sholatnya, sebelum azan sudah di masjid, gitu terus sholat tahajud, sholat duha, itu membentuk sabar. Karena di dalam sholat ada sabar, di dalam sabar ada sholat. Orang ini sholatnya rajin, cuma disalib doang, di jalan marah-marah, padahal habis sholat, belum haji itu, berarti sabarnya nggak dibawa. Sholat rajin emosian, sholat rajin masih temperamen, berarti ada masalah dalam tubuh kita. Sholat lagi terus, perbaiki sampai hati kita lembut, sampai akhlak kita bagus, sampai bisa menjawab arti sholat kita dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak cucu kita semuanya, Allah berikan sifat yang mulia ini. Allah
asbab hidayah kepada seluruh alam. Allah jadikan ucapan kita, jalan kita, kemana kita berada, pekerjaan kita, harta kita, menjadikan asbab hidayah untuk orang masuk Islam. Itulah yang paling besar sesungguhnya, karena tugas kita itu adalah meneruskan sebagaimana para perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini politik kita harus sabar ya, menghadapi apapun sabar udah. Awal itu aja, kalau saya ikut-ikutan perubahan politik, sabar.